Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sabta selaku dosen pengampu akuntansi perpajakan karena telah memberikan tugas kepada kami untuk berpresentasi. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pemahaman kami terkait pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Topik ini kami anggap sebuah topik yang penting. Dalam proses mempersiapkan presentasi ini, kami telah berusaha untuk melakukan kajian literatur, diskusi kelompok, serta pengolahan data yang relevan agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami oleh audiens. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Taufik Farhan. Selanjutnya itu ada teman saya Sadam Khadafi, yang selanjutnya itu ada Fikri Al-Rashid. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Untuk pembahasan pertama itu dimulai dari saya sendiri. Yang pertama ada ketentuan pembukuan dalam perpajakan. Ketentuan yang pertama itu berdasarkan pasal 28 UU KUP tahun 1983 yang berbunyi orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menjanjikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolahan dan penyerahan barang atau jasa guna memperhitungkan jumlah pajak terhitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan yang kedua itu ada wajib pajak orang pribadi dan badan yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang ketiga itu ada ketentuan pengecualian untuk wajib pajak dengan omset kurang dari 4,8 miliar yang bisa memilih menggunakan NPPN. Selanjutnya pembahasannya masih sama, pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Yang pertama itu pembukuan. Pencatatan data secara teratur yang mencakup yaitu harta, kewajiban modal, dan penghasilan biaya. Selanjutnya itu ada kriteria untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya itu ada di tahap pencatatan. Ini tuh berlaku atau digunakan untuk PP wajib pajak dengan omset di bawah 4,8 miliar. Selanjutnya itu ada pembukuan yang sesuai prinsip perpajakan. Yang pertama itu ada ketentuan pembukuan. Yang pertama itu harus diselenggarakan dengan itikat yang baik. Yang kedua itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang disetujui atau sesuai kesepakatan. Yang ketiga itu menggunakan mata uang rupiah. Yang keempat itu menyusun laporan sesuai dengan prinsip akuntansi yang aktual atau kas. Selanjutnya itu ada ketentuan dalam penyimpanan dokumen. Buku dan dokumen harus disimpan selama kurang lebih itu 10 tahun. Jadi itu ada dua ketentuan pembukuan dan penyimpanan dokumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pembukuan dalam akuntansi dan perpajakan. Apa sih itu pembukuan dalam akuntansi dan perpajakan?
Di sini saya akan menjelaskan terkait antara pembukuan dalam menurut akuntansi dan pembukuan dalam menurut perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait yang pertama itu yang pertama dulu saya akan menjelaskan terkait menurut akuntansi. Yang pertama ini yaitu pembukuan diperlukan untuk semua lini usaha, dan yang kedua itu sudah diatur dalam PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dan yang kedua, menurut perpajakan, pembukuan berlaku hanya untuk wajib pajak dengan omset di atas 4,8 miliar. Dan yang kedua yaitu akuntansi mengatur standar laporan keuangan, sementara perpajakan lebih mengatur prinsip dan tata cara pembukuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Pertama ini saya akan jelaskan ada dua di sini yang dilihat di PPT, pengertian dari NPPN dan tujuan dari NPPN. Yang pertama, pengertian dari NPPN yaitu alternatif untuk menghitung penghasilan neto tanpa mengurangi biaya, cukup mengalihkan peredaran bruto tahunan dengan norma perhitungan yang ditetapkan. Dan tujuan dari NPPN ini yaitu untuk mempermudah perhitungan pajak bagi wajib pajak dengan omset lebih rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan terkait peraturan pemerintahan nomor 23 tahun 2018, yaitu tarif PPN final 0,5%. Berlaku untuk wajib pajak dengan omset kurang dari 4,8 M. Terus untuk jangka waktu penggunaan tarif PPh final 7 tahun untuk wajib pajak dan 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi CV atau firma. Pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang prosedur pengajuan pembukuan dan pencatatan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, pencatatan atau pembukuan. Yang kedua, pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak. Pencatatan atau pembukuan itu WP dengan omset di bawah 4,8 miliar dapat memilih melakukan pencatatan atau mengajukan pemberitahuan untuk melakukan pembukuan. Dan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak harus dilakukan dalam 3 bulan pertama tahun pajak jika WP memilih untuk melakukan pencatatan atau menggunakan NPPN. Pembahasan selanjutnya itu kita akan membahas tentang ketentuan penyimpanan dokumen, pembukuan, dan pencatatan yang terbagi menjadi dua, antara penyimpanan dokumen dan lokasi penyimpanan. Pada ketentuan penyimpanan dokumen, wajib pajak harus menyimpan dokumen pembukuan dan pencatatan selama 10 tahun. Dokumen harus disimpan di Indonesia atau di negara asal. Penyimpanan dokumen harus memenuhi standar keamanan dan kerahasiaan. Yang poin selanjutnya itu lokasi penyimpanan, di mana lokasi penyimpanan yaitu tempat kedudukan wajib pajak badan atau kantor pusat ataupun cabang. Yang kedua, tempat tinggal wajib pajak pribadi. Dan yang terakhir, gudang atau ruang penyimpanan khusus yang aman. Dapat disimpulkan, pembukuan itu wajib bagi wajib pajak dengan omset yang lebih 4,8 miliar per tahun. Sedangkan pencatatan berlaku untuk wajib pajak dengan omset rata-rata 4,8 miliar yang memilih NPPN atau PPh final dengan tarif 0,5%. NPPN mempermudah perhitungan penghasilan neto dengan mengalihkan omset bruto dengan norma tertentu. Sekian. Baik, terima kasih. Berikut adalah video presentasi kami terkait pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.